Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Indonesia untuk kita semuanya. Semoga teman-temanku dimanapun teman-teman berada, semoga selalu diberikan kesehatan, dan semoga segala hal baik selalu berpihak pada teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan cerita saya, yaitu cerita pendek perihal dimana saya kemarin pulang ke Indonesia. Dan kebetulan saya di video kali ini saya sudah ada di Wisma Atlet, dan saya ingin menceritakan bagaimana kondisi dan situasi di Wisma Atlet ya teman-teman. Cerita dimulai saat saya dijemput menggunakan bus jemputan dari Wisma Atlet, yaitu bus Damri. Perjalanan kurang lebih dari bandara ke Wisma Atlet sekitar 30 menit lah kurang lebih. Dan setelah sampai di Wisma Atlet, kami disambut oleh bapak-bapak TNI ya, oleh petugas yaitu TNI, untuk diberikan briefing peraturan Wisma Atlet itu sendiri. Jadi kita sampai di Wisma Atlet tuh. Kita sampai di Wisma Atlet, kemudian disambut oleh bapak-bapak TNI, oleh petugas TNI, dan kemudian kami disuruh duduk, diberi tempat duduk. Jadi kayak di halaman gitu, kita disuruh duduk, ada kursinya, emang di situ diberi jarak lah ya. Terus kemudian kami di briefing perihal peraturan di Wisma Atlet, dan sambil di briefing itu kami juga disuruh untuk mengisi data diri, yaitu mengisi nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor yang aktif yang bisa dihubungi gitu ya. Dan setelah itu kemudian kami diarahkan lagi ke petugas yang mengurus atau kita mengurus kamar yang nantinya kita dapatkan di Wisma ini. Jadi dari petugas Wisma itu kami dibagi kamarnya, dan kami diberitahu daftar inventaris dari kamar tersebut, yaitu agar jangan sampai rusak, agar jangan sampai hilang, apalagi sampai dibawa pulang. Karena jika terbukti itu semua misalnya rusak ataupun hilang atau dibawa pulang, kami dikenakan denda. Dan itu di formulir yang saya tanda tangan itu di situ ada daftar harga apabila inventaris dari wisma ini ada yang hilang ataupun rusak ataupun dibawa pulang, itu di situ ada dendanya. Dan kemudian setelah kami diberi kunci kamar oleh petugas Wisma ini, kami diarahkan lagi untuk menuju ke petugas kesehatan. Dan di petugas kesehatan itu kami di situ di swab lagi teman-teman. Di swab di tahap pertama, swab tahap pertama meliputi dari kita dimasukin alat swab itu ke tenggorokan, terus kemudian hidung kanan dan hidung kiri. Itu swabnya di sini. Dan setelah di swab itu kami diarahkan lagi menuju ke kamar masing-masing. Jadi kebetulan saya kemarin mendapatkan kamar di tower 9 di lantai 23. Dan di masing-masing lantainya di setiap towernya itu ada petugasnya juga, ada petugas Bapak TNI itu di depan liftnya itu ada petugasnya. Jadi nggak usah bingung, nanti teman-teman bisa tanya ke petugas TNI itu untuk menanyakan di mana letak kamarnya gitu ya. Dan saya ini juga punya rekaman dari kemarin review kamarnya. Kalau menurut saya sih kamarnya oke lah untuk sekelas kita di sini karantina, yaitu fasilitasnya menurut saya lumayan sih. Maksudnya nggak lumayan lagi, udah menurut saya bagus lah gitu ya, karena kita mendapatkan kamarnya yang bersih dan juga kamarnya ada AC-nya gitu ya. Nanti saya bisa bagikan ini videonya ada teman-teman. Ya halo teman-teman, saya udah di Wisma Atlet, udah dapet kamarnya juga. Kita review kamarnya ya. Oke teman-teman, ini posisi di ruang tamunya. Ada sofa, ada bantalnya, ada meja, terus ada raknya, ada wifi di sana. Terus kita lanjut lagi ke kamarnya dulu. Tadi saya ngambil, berhubung saya sendiri ini, tadi saya jatahnya kan harusnya kamar 4 orang, cuman tadi saya nggak ada temennya, saya sekamar sendiri, saya ngambil yang ranjangnya sendiri juga dong. Namanya asik, ada AC-nya, ada AC, keranjangnya, spring bed, ada lemari sama raknya. Terus ini lemari
pakaian, lemari baju. Oke, terus kita buka. Lah, pemandangannya langsung ke gedung-gedung. Itu kali yang butek. Oke, setelah kita review kamar, kita review kamar yang sebelahnya juga. Kamar yang sebelahnya sama, tapi di sini lebih luas karena dua ranjang, ada AC-nya juga. Oke, nggak beda jauh kayak kamar saya, cuma di sini dua ranjang. Terus kita lanjut lagi ke ruang. Di sini ada dapur. Di sini ada dapur sama buat jemurin. Ini buat jemur baju. Semuanya lega. Ini dapur di sini. Kita lanjut lagi ke kamar mandinya. Kamar mandinya, wih, lumayan ya. Ya, Wisma Atlet menurut saya sih lumayan buat karantina. Ini kamar mandinya. Maaf ya, ini kloset, maaf sekali, maaf teman-teman, ini klosetnya. Ada showernya. Oke teman-teman, saya rasa itu saja review buat kamar di ruang kamar di Wisma Atlet ya. Saya rasa itu. Saya rencananya mau mandi dulu kayaknya nih, mau mandi terus beres-beres dulu lah. Capek banget kayaknya. Sama ngabarin orang rumah, saya udah nyampe di Jakarta, alhamdulillah udah nyampe di Indonesia, udah nyampe di Wisma Atlet. Saya mau ngabarin orang rumah, ngabarin istri, anak, ngabarin bapak juga. Terus lanjutin lagi di video lanjutannya, saya mau review lingkungan Wisma Atlet. Nanti juga saya mau lihat, katanya ada kantinnya, ada pokoknya area sekitar Wisma Atlet. Nanti saya akan jelajahi di sini. Saya mau keliling-keliling sambil olahraga, katanya boleh jogging-jogging juga. Oke, itu tadi rekaman dari review saya mengenai kamar di dalam Wisma ini. Ya, bagaimana menurut komentar teman-teman dari kamarnya? Teman-teman bisa komen ya. Mungkin itu sedikit cerita yang bisa saya bagikan ke teman-teman mengenai dari awal saya masuk ke Wisma dan mendapatkan kamarnya. Dan mungkin di video kesempatan lainnya saya akan membagikan bagaimana makanan di sini ya. Nanti saya akan juga mereview makanannya di sini, dan saya juga akan mukbang bagaimana porsi makanan di sini juga. Nanti saya akan bagikan ke teman-teman ya. Nantikan video saya di episode selanjutnya. Mungkin sekian cerita saya kali ini. Mungkin ada tutur kata atau mungkin teman-teman ada yang bingung, bisa langsung komen saya aja, nanti saya bisa ceritakan lagi. Mungkin kalau misalnya teman-teman masih bingung ya, bisa komen aja. Mungkin itu saja. Mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa olahraga teman-teman ya. Semoga teman-teman dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa olahraga dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.